Iya, betul. Gimana nih? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya, jadi saya habis menikah ya Bu. Lalu berencana untuk tidak menunda kehamilan, jadi untuk mau langsung hamil begitu Bu. Apakah ada saran atau rekomendasi supaya saya bisa lebih mempersiapkan kehamilan Bu? Oh, jadi untuk persiapan kehamilan ya Neng? Iya. Nah, tujuannya berarti untuk menambah pengetahuan Neng, supaya apa yang bisa dilakukan untuk supaya hasil daripada kehamilannya berlangsung baik-baik saja. Saya lihat tadi yang sudah diperiksa berat badan Neng 50 ya Neng? Iya. Tinggi badan 160. Kita hitung untuk IMT-nya itu sekitar 19,53. Masih normal sih Neng. Normalnya sekitar ya 18,5 sampai 22,9 ya. Untuk lingkar lengan atasnya 24 juga masih normal. Normalnya 23,5 sampai 27. Tensinya 110/70. Jadi untuk status gizi sebetulnya Neng Agatha itu sudah cukup bagus karena tidak kurus juga, tidak gemuk juga ya. Sebetulnya untuk status gizi yang seperti ini sudah bagus untuk rencana kehamilan. Nah, selain itu juga tetap dari pola hidup harus tetap dijaga, jadi kayak yang merokok, nah minum-minuman yang gulanya terlalu tinggi itu biasanya dijual di toko, terus alkohol apalagi itu nggak boleh, termasuk untuk suami ya. Sebetulnya harusnya kalau konsultasi seperti ini suaminya diajak Neng. Oh iya. Ya sekarang suaminya malah kerja ya. Iya. Ya. Ya, salah satu juga itu untuk mempersiapkan finansial ya Neng ya. Jadi ya nggak bisa enggak, kalau udah kerja kan sedikit banyak sudah mempersiapkan diri untuk bisa menghidupi keluarga kecilnya ya Neng ya. Ya nggak masalah sih, nggak ikut juga. Terus untuk kemarin sebelum nikah sudah suntik PT belum Neng? Sudah Bu, sudah 2 kali. Oh, kalau sudah 2 kali berarti sebetulnya sudah cukup itu Neng. Jadi untuk dasar ke 3 tahun ke depan sudah nggak perlu lagi disuntik PT. Ya nanti mungkin ada tambahan dari saya vitamin untuk menambah HB, karena HB ini memang benar-benar harus diperhatikan karena dari HB yang tidak normal atau kurang itu nanti akan berakibat kurang bagus ke janin yang dikandung. Terus ada juga Neng kan di sini masuk di puskesmas Tridaya ya Neng ya. Jadi nanti ada screening untuk prakehamilan itu bisa bisa datang ke puskesmas, atau kalau kurang lengkap biasanya dianjurkan kemana oleh puskesmas. Biasanya ini Neng, ada pemeriksaan yang mempengaruhi kehamilan, yaitu biasanya gula, adakah penyakit keturunan misalnya kayak penyakit darah seperti itu. Nah kalau golongan darah Neng udah diperiksa? Udah. Saya sendiri A golongan darahnya. Oh ya, untuk suami? Golongan darahnya O. Resusnya diperiksa nggak Neng? Belum Bu, kebetulan. Nanti bisa ditambahin resus ya. Ya muka-muka sih kalau di Indonesia masih aman-aman aja, tapi kan ada berapa yang resus negatif. Ibu resus positif suami itu kadang-kadang ada reaksi aja nanti pada kehamilan ya, jadi harus dijaga. Terus kemungkinan juga laboratoriumnya untuk hepatitis B. Jadi pemeriksaan laboratorium itu atas indikasi sih sebetulnya, jadi nggak rutin. Jadi kalau yang rutin ya yang dipersiapkan darah rutin itu bisa HB, sel darah merah, sel darah putih, dan selanjutnya tentang pemeriksaan kencing itu juga rutin juga ya. Siapa tahu kalau kayak penyakit-penyakit yang didapat dari hasil pemeriksaan bisa dicegah atau dikurangi dengan pengobatan. Jadi
meminimalisir juga risiko pada bayi yang akan dikandung ini ya. Jadi kalau menurut saya, karena status gizi Mbak Agatha itu cukup bagus, tapi tetap ibu menganjurkan kayak contoh-contoh makanan itu pakai seperti ini nih. Ya, jadi selain kualitas tuh tetap ya, tumpeng gizi seimbang ini dari macam-macam karbohidrat, lauk pauk, sayur dan vitamin. Ini juga pada isi piringku itu apa aja. Ya, ini porsi sekali makan. Jadi dari mulai makanan pokok sepertiga piring, sayuran sepertiga piring, berarti sama ya porsi makanan pokok sama sayuran, lauk pauk dan buah ini sepertiga dibagi dua. Jadi ini bisa diatur sedemikian rupa. Tetap pesanan kita untuk tidak banyak diproses makanan itu ya. Ini kembali lagi ke gizi ya. Terus pola hidup juga dari istirahat cukup, kelola stres itu bisa diatasin. Terus bisa juga dari hygiene itu kebersihan diri, termasuk pemakaian celana dalam. Ini sebenarnya hal-hal sepele ya, tapi dari hal-hal sepele ini kita akan masukkan, jangan sampai ada beberapa yang dilanggar. Jadi misalnya celana dalam nggak usah yang nilem, itu malah justru tidak menyerap keringat. Yang katun, bahannya katun, tidak sering menggunakan panty liner, ataupun kalau softtek ya sering diganti. Jadi kelembapan di situ terjaga. Atau kalau cebok, jangan setiap cebok menggunakan antiseptik ya, karena apa? Akan mengganggu flora situ itu ada yang normal. Jadi kalau dipakai antiseptik justru pH vagina jadi berubah, bakteri yang positif pun jadi mati. Jadi nanti akan tidak subur ya. Dan kalau untuk suami, kita lihat aja, andaikan sebulan 2 bulan ini sudah berhasil, semoga sperma suami memang bagus juga. Jadi kalau misalnya andai kata nggak berhasil, boleh nanti untuk persiapkan selanjutnya, boleh pemeriksaan sperma di laboratorium ya. Jadi kemarin mens terakhir Neng tanggal 25 Maret ya? 25 Maret. Kebetulan baru selesai Bu. Ini baru selesai ya? Terus siklus haid biasanya? Teratur sih Bu, biasanya paling maju 1-2 hari aja. Oh ya, berarti termasuk normal ya. Jadi nanti kita lihat, kalau misalnya sudah berusaha mengenai kayak hubungan seks itu bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Jadi disiapkan untuk spermanya tidak terlalu setiap saat keluar, itu supaya subur. Kita lihat nanti pada akhir bulan April ini. Kalau akhir bulan April ini belum mens, nanti boleh diperiksa kencingnya sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 ya. Nanti boleh datang ke sini lagi atau diperiksa sendiri, terserah. Jadi semoga hasil daripada usaha maksimal dari Neng Agatha nanti segera terwujud, dan okelah anak itu sebagai anugerah. Jadi kita bisa berusaha, tapi tetap rezeki Tuhan yang kasih. Jadi mau nggak mau, Neng jangan lupa untuk berdoa supaya jangan terlalu lama menunggu dan segera dikasih momongan ya. Untuk saat ini gitu dulu Neng. Kalau untuk vitamin gimana? Nanti gini, kalau vitamin nanti Neng saya tambahin untuk asam folat sama vitamin zat besi, itu untuk menaikkan HB sama persiapan kehamilan asam folatnya. Moga-moga tidak terjadi kecacatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti untuk suami ada juga zinc sama asam folat ya. Nanti nggak masalah kalau memang nanti ada keraguan-keraguan, ada masalah, nanti ada di kartu ini ada nomor HP saya, bisa WA dulu ya Neng ya. Boleh nanti kita ngobrol dengan di WA. Jadi untuk datang ya nggak usah terlalu sering ya. Tapi kalau misalnya memang mau
mau datang juga silahkan. Kita setiap hari buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, untuk sementara itu dulu. Nanti untuk vitamin nanti diambil di bagian depan ya. Jadi untuk sementara cukup nih. Cukup Bu. Ya udah. Semoga cepat berhasil ya. Nanti ya kalau misalnya sudah terlambat kembali lagi ke sini. Salam buat suaminya. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya.